Sudah 95%. Ya, siap berangkat. Siap berangkat. Ustaz. Jujur kami ini penasaran Ustaz, cara wisata ini. Kesultanan dan Aujaya. Mungkin juga sobat kami ini juga yang banyak yang mau ziarah. Misalnya banyak juga yang penasaran Ustaz. Apalagi yang pengen ziarah tentang sejarah leluhur Kota Palembang ini. Masyarakat Kota Palembang juga harus tahu lah. Yang anu kan ini yang sejarah ini Kesultanan dan Aujaya. Sultan Palembang dari Salam. Alhamdulillah, terima kasih. Kita lanjut. Kita alhamdulillah para pemirsa kita berada di suasana awal Kota Palembang. Jadi ini kita berada di tempat yang sangat bersejarah di Kota Palembang. Jadi di lokasi ini yang kita duduk sekarang dan bagian masuk dalam sana depan kita itu dulunya ada keraton namanya Keraton Pondogawang. Keraton Pondogawang ini merupakan keraton dari Kesultanan Palembang Darussalam. Mana kita tahu sultan yang pertama itu Sultan Abdurrahman. Itu di Sultan Palembang ini menurut sejarah gitu. Di tempat ini awalnya sebelum ada Kesultanan Palembang itu ada namanya Kerajaan Palembang. Di atas Kerajaan Palembang menurut sejarahnya, sejarah itulah Kerajaan Sriwijaya. Saat ini masih kita tentukan di mana posisi tempatnya. Jadi ini setelah Sriwijaya, Kerajaan Palembang, terus jatuhnya lagi ke Kesultanan Palembang Darussalam. Jadi, nah di sini ada keraton Pondogawang yang di belakang, di depan kita. Dan sekarang ini sudah masuk wilayah dari wilayah perusahaan PT Pusri Palembang, sudah masuk pabrik yang lokasi yang sudah tidak bisa kita kunjungi, sudah masuk dalam area kawasan industri. Ya. Jadi kenapa tidak ada sisa-sisanya seperti di Pulau Jawa? Masih ada bekas-bekas kerajaannya. Dan di sini karena Pondogawang ini dibuat dari kayu bahannya. Jadi kayu kulit kayu besi. Nah, jadi berdekatan dengan itu Pulau Kemaro itu sebagai benteng awal ya, dari Kesultanan. Nah, jadi setelah benteng termasuk ke di wilayah Kesultanan. Kalau di sebelah mana? Nah, sebelah kanan. Nah, jadi Pulau Kemaro yang sering di sebelah Putih Putri lokasinya. Jadi dalam perjuangannya jadi di Keraton Pondogawang ini ya di dalam penjajahan Belanda. Jadi waktu di perang itu dibakar, dihancurkan. Jadi mungkin masih ada sisa-sisa kayu, cuma sudah nggak bisa kita lihat lagi, masih terbenam ya. Jadi makanya kita tinggal hanya tempat lokasi ya. Peninggalan yang ada belum tinggal kelihatan. Cuma di sini masih ada kolam-kolam, ada namanya di belakang sini ada nama Kambang Soko. Ya, Kambang Soko itu juga masuk wilayah DPR ini. Jadi kita tidak dibolehkan ada aktivitas di dalam. Jadi alhamdulillah. Jadi di dalam lokasi kita dia juga disering dikenal dengan Palembang Lama. Palembang Lama. Jadi awal dari mulanya Kota Palembang. Jadi berkenaan di sini sudah ada keraton, pasti ada makam rajanya. Nah jadi di dekat kita Masjid Sultan Agung bersebelahan itu ada masuk cagar budaya makam Sultan Umaruddin Seribu. Ini makam ketiga dari Sultan Palembang sana. Jadi ada makam rajanya di sini. Di sini sejarah awal rumah-rumah Palembang dulu ini menghadap ke sungai. Ya, jadi belakang itu hutan. Jadi aktivitas masyarakat di sungai. Jadi kita kalau mau belanja harian sembako di sungai, ya, kita mau sarapan pagi di sungai. Karena masih kecil masih bisa nikmatin. Ya. Makan durian di sungai, durian.
Tetap masih kan SD, ya. Jadi sarapan pagi di sungai. Ya. Jadi alhamdulillah. Jadi itu sedikit sejarah ya, untuk wilayah ini. Dan kita akan mengadakan ziarah ini yang berkaitan dengan wilayah sini. Tempat ini tempat kalau menjalankan tempat berkah ya. Berkah. Acara ziarah Kesultanan Danau Liat Palembang ini kita bikin dua momen ini. Jadi yang pertama kita ziarah khusus di malam hari, ya, karena ingat Palembang sudah mulai macet di sore dan pagi hari, sudah padatnya kendaraan. Jadi kita ambil untuk ziarah di malam hari pada suatu saat. Nah, untuk yang momen pertama ini kita akan ziarahi para alim ulama, para habaib, khususnya guru-guru dari guru kita Syekh Dwarito. Ada diselingin dengan ya hobi malam bareng, ya, makan malam bersama. Ya, ini malam ya. Ya. Jadi kita biasakan orang-orang Palembang nggak biasa di ziarah malam. Kalau di Jawa 24 jam. Nah, kita jalankan untuk ziarah ini. Kalau ada ulama berkata, kalau ada kesulitan-kesulitan, masalah-masalah besar, ziarah itu mungkin ada solusi di dalam ziarah itu, ada buka pintunya, ya. Ingat mati. Nah itu rangkaian pertama untuk Jati Malam. Sudah mulai malam ini kita pakai kendaraan. Nah, acara puncaknya di hari Kamis. Hari Kamis tanggal 27 ya. Nah, Kamis pagi ini kita agak ramai acaranya. Kita akan berziarah ke lokasi sejarah. Nah, ya. Kita pertama kita rombongan, mudah-mudahan dihadir oleh Kesultanan dari Dinas Pariwisata sendiri, kebudayaan atau dari pemerintah kita yang terkait ya, dari Kota Dom. Kita akan kunjungi pertama Geding Suro. Itu merupakan lokasi sejarah untuk Kerajaan Palembang. Dari Geding Suro kita menuju ke Sabuk Tinggi. Dan kita lokasi wisatanya menuju ke Kawat Teburang. Nah ini merupakan rangkaian sejarah Sultan Palembang. Jadi kawasan sejarah itu. Nah, jadi mungkin sebagai kita informasi ke pariwisata juga bisa dijadikan paket wisata rinci sejarah Sultan Palembang. Ada berapa tempat ini. Nah, nanti kita istimewa setelah kita jalan kita ada pawai di pagi itu ada pawai. Pawai itu dihadiri oleh anak-anak kita, sekolah-sekolah, remaja masjid, para RT, RW semua. Nah, kita akan berziarah pawai bersama masyarakat dan para pejabat pemerintah kita, mulai dari Kawah Teburang sampai menuju ke sini, pulang ke sini. Nah di sini kita ada sedikit acara akan ditampilkan kesenian mungkin awal pembuka kesenian Palembang akan kita angkat ya. Nah, jadi juga kita ada pembacaan maulid dan kita akan makan bersama khas Palembang ya. Juga kita untuk bersemangat anak-anak kita ikut peserta dapat piala di ada mungkin Pak Haji bisa edit jurinya satu ya. Jadi daripada wisata jadi kita nilai ada beberapa kriteria penilaian yang nanti yang ada rezekinya kita kasih door prize yang ada door prize-nya sembako.
Mudah-mudahan dari pariwisata ada nyiapkan sembako. Ada apa Pak Hamid kan? Ya. Kenapa ya? Jadi ini supaya bersemangat masyarakat untuk berziarah. Nah, mungkin ke depan Pak Wahyu, kalau memang pemerintah sudah mensupport kita, anak kepingin ada beberapa kegiatan di sini. Kita akan adakan kegiatan makanan dingin menyambut Ramadan atau sampai bulan Ramadan. Akan makanan lamu, Palembang lamu. Wah, bikin dari tempat itu bikin apa tenda-tenda ya. Orang wisata kuliner. Juga kita akan mengangkat yang hilang-hilang dari budaya-budaya ada di Palembang. Dengan adanya ini kegiatan kita ziarah ini. Jadi mohon maaf, kita bukan untuk anu sama ziarah kubro. Jauh dulu kita harus angkat besarkan acara ini setelah ziarah kubro. Jadi acara itu kita siarkan, kita ramaikan dulu acara ziarah kubro. Ini setelah ziarah kubro. Sinambung lah. Ya, bersinambung ini nanti. Ya, insyaallah. Itu sedikit gambaran. Mungkin di pagi hari kita akan mulai jam 7. Kita ada sarapan namanya bubur Palembang, bubur suro. Jadi yang hadir sarapan bubur dulu baru berjalan. Ya, Suro ini biasa cuma ada bulan Ramadan. bulan ya. Kita kebikin khusus untuk ziarah. Bisa, kalau boleh tahu sudah Ini kami dulu masih kecil ya. Kalau kita bikinnya sekitar 5 tahun lalu. 5 tahun lalu. 5 tahun lalu kami masih jemaah-jemaah aja waktu itu. Rupanya setiap tahun meningkat ya. Ya. Dulunya kita bersama jemaah-jemaah kita majelis antara 100 sampai 500 orang. Rupanya animo masyarakat ramai. Jadi ini ramai yang akan ikut. Jadi kita adakan ini ada zamannya itu keluar ya. nanti sampai ke lagi satu. Ya. Jadi alhamdulillah perkembangan juga mungkin dari semangat Pak dari Kepala Dinas Pariwisata Pak Amin ya. Satu tahun 2 tahun terakhir ini perkembangan wisata religi ini meningkat. Jadi di tempat ini setiap minggu itu ada 2 atau 3 kali 3 bus 4 bus yang berziarah dari Lampung, dari Jawa, Pulau Jawa, dari Cirebon, Tasik dan sebagainya, dari Bogor, mereka berziarah. Oke. Kalau di sini itu ada cagar budaya makam Sultan Agung Komarudin Singgung. Ini merupakan Sultan yang ke-13. Tapi lebih tua daripada di Sultan Komarudin. Jadi ini 17-an, di sana 18-an. Jadi di sini juga ada para alim ulama, guru-guru Tuan guru kita Kota Palembang ada di makam satu di sini. Ada makam guru kita Syekh Tuan Islam yang meneruskan. Jadi kita menganjurkan anak-anak muda dan masyarakat untuk semangat kita berziarah. Insyaallah ini akan menambah keimanan, semangat apa-apa yang istilahnya ada masalah-masalah, ada kemudian kita. Kita bukan minta keguguran, mintanya ke Allah, keberkahan para wali Allah. Insyaallah hajat ini dikabulkan. Jadi jadwalin untuk ziarah ke sini. Ini bisa boleh. Ini memang Pak Fajul ini spesial hari ini. Ya. Podcastnya di suasana mungkin dilihatkan dikit di Indonesia. Lokasi Kraton Pegawang itu ada di depan. Balik kamera ini. Kamera. Jatuhin berjarak. Dan kalau bergabung jatuhin di hari Kamis dan malam ini. Kalau mau ikut agak malam gitu ya. Jadi mungkin sekitar jam 2-an. Tanggal berapa besar? Tanggal 27. Kita ramaikan dari jam 7 pagi di lokasi pusat di Sultan Agung dan mempunyai sejarah yang tinggi untuk Kota Palembang. Makanya kalau bisa di tempat ini untuk para pemerintah jadikan ini kawasan wisata
kawasan wisata religi untuk Kota Palembang. Dan kita buatkan penampungan untuk bus-bus. Jadi diperhatikan makam-makam itu diperhatikan dulu, ya. Lampunya, lantainya. Anak kasihan kemarin. Mereka duduk di lantai dan lantai belum di keramik. Tapi mereka ramai itu dari luar kota, dari Cirebon, dari Lampung. Saking cintanya ziarah. Ya. Jadi mohon perhatian pemerintah, mudah-mudahan bisa diperbaiki dan dapat nyaman orang-orang kita untuk berziarah. Insya Allah yang membangun dapat uang dan berkahan juga. Ya. Kita akan bikin waktunya nanti. Jadi informasikan Pak Kanjul satu minggu kita buka untuk hidangan buka puasa ala makanan bingen. Undang kami ya, Ustaz. Ya, kita posting pasti. Biar ramai di kawasan kita. Di perputaran ekonomi kreatif nih kita cuma di Kota Palembang yang pusat, tapi nyampe ke kawasan-kawasan di sini juga. Akhirnya kita bisa kirim mana? Nah, iya, kayak kami bisa kirim misalnya kita posting Ya, dan posting di Instagramnya Wisata di Palembang. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak. Terus juga sambutannya juga luar biasa. Tempat itu juga ini bagus Ustaz. Kasih ide Ustaz nih dia. Jadi kami kalau nak podcast lagi bisa jadi podcast keliling juga. Kita menunjukkan itu lokasi kita wisata. Kita tahu sekitar sini juga ada tempat ke bawah. Kami tunggu di Palembang Lamu. Palembang Lamu. Palembang Lamu.